Halo, apa kabar sahabatku? Sehat kan? Oke, kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film India yang berjudul Hello. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Paman Vikram Kumar. Pemeran utama dalam film ini adalah Abang Akhil Akinesa sebagai Avinash dan Mbak Kalyani Priyadarsan sebagai pria. Film ini mengisahkan tentang kisah persahabatan seorang anak jalanan dengan gadis orang kaya. Mereka akhirnya dipisahkan, namun tetap saling menanti selama 14 tahun lebih. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari dan saksikan. Oh ya, untuk sahabat-sahabatku yang sudah subscribe, terima kasih dan semoga diberi berkat berlimpah dalam hidup. Dan yang belum, silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Film ini dibuka dengan adegan seorang cowok tampan yang lari pagi sambil menyanyikan lagu Hello. Hello, kaha tum ho, hello, kaha gum ho, hello. Cowok tampan ini bernama Avinash. Ia mengatakan bahwa ia akan selalu datang menantikan seseorang. Ya, tentunya seorang gadis yang menjadi sahabat kecilnya. Benarkah ini yang dinamakan cinta sejati? Sampai rela menunggu dengan ketidakpastian. Ia menyadari bahwa waktu itu ia hanyalah sebatang kara, dan tak satu orang pun yang memahami rasa sepinya. Namun, si gadis kecil itulah yang mampu membuat hidupnya lebih berharga. Pagi itu, seorang pengendara taksi online menelpon Avinash. Dari panggilan taksi tersebut, ia mendengar alunan biola yang pernah ia ciptakan sebelumnya untuk seorang gadis kecil yang telah ia nantikan selama 14 tahun lamanya. Karena penasaran, Avinash bertanya, di mana pengendara itu berada. Sebelum mendapat jawaban, tiba-tiba handphone Avinash dicopet. Saking kesalnya, Avinash mengejar orang yang ia duga mencopet handphonenya. Ia hanya butuh nomor pengendara itu untuk mengetahui lokasinya. Ternyata Avinash malah bertemu dengan seorang pria yang dulu adalah anak jalanan sama seperti dirinya. Pertemuannya dengan pria itu malah membuka ingatannya 14 tahun yang lalu. Mari kita menuju ke 14 tahun yang lalu. Oke, 14 tahun yang lalu, Avinash bernama Sinu. Seorang anak jalanan, hidup sebatang kara dan tinggal di atas pohon. Kemudian ia bertemu gadis cantik seusianya. Ia adalah pria yang dulu dikenal dengan nama Junu. Pertemuan mereka terjadi di tempat seorang pedagang kaki lima yang menjual panipuri. Terlihat Sinu begitu terpesona melihat Junu. Ia menatap gadis itu dari rambut sampai kaki. Ketika Junu melihat Sinu membawa sebuah biola, ia menanyakan apakah Sinu bisa memainkannya, dan Sinu mencoba memainkannya. Namun Junu bilang, memainkan lagu ciptaan sendiri lebih hebat daripada lagu ciptaan orang lain. Sebelum pulang, mereka dua saling berkenalan. Dan mereka pulang ke tempat tinggal mereka masing-masing. Di atas pohon yang adalah tempat tinggalnya, Sinu lalu menciptakan sebuah lagu seperti yang dikatakan oleh Junu. Keesokan harinya, keduanya bertemu lagi di tempat yang sama. Sinu bertanya di mana gelang yang ia pakai kemarin. Junu bilang gelangnya hancur ketika dia berlari dan jatuh. Dan Sinu memesannya untuk berhati-hati. Ketika ia menawarkan untuk memainkan lagu yang ia ciptakan, Junu menolak dan berkata ia harus pulang karena takut ibunya marah. Dan mereka pun berpisah. Ketika pulang sekolah, tepatnya di lampu merah, Junu secara diam-diam memberi uang 100 rupiah untuk Sinu, dan ia merasa sangat bahagia. Lanjut cerita, Junu pergi mencari tempat tinggal Sinu. Menurut informasi dari abang penjual panipuri, Junu tinggal di pepohonan. Akhirnya mereka pun bertemu. Sinu meminta Junu menutup mata, lalu ia memberi sebuah hadiah berupa gelang yang ia terima dari uang pemberian Junu di jalan tadi. Junu merasa senang dan berpura-pura sebagai seorang peramal yang mampu meramal masa depan seseorang. Sinu pun meminta Junu meramal dirinya. Dan Junu berkata tadi di persimpangan jalan, tepatnya di lampu merah, ada seseorang memberimu uang 100 rupiah. Dan berpesan mulai besok dan hari-hari selanjutnya, jam 7.30, ia harus menunggu mobil yang sama karena ada seseorang pasti membeli uang 100 rupiah padanya. Mereka akhirnya menyetujui perjanjian tersebut. Sinu lalu meminta Junu mendengarkan lagu ciptaannya. Lanjut cerita, mereka berdua menghabiskan masa kecil dengan bermain, tawa, dan bahagia bersama.
Suatu hari, ketika pulang sekolah, Juno melihat ada beberapa orang yang sedang mengangkut barang-barang mereka ke dalam mobil. Ternyata mereka harus pindah karena pekerjaan ayahnya. Selama dalam perjalanan menuju tempat tinggal yang baru, ia merasa gelisah karena tidak melihat sahabatnya tersebut. Dan ketika ia melihat ke belakang, ia melihat Sinu yang sedang duduk makan. Di saat yang sama pula, Sinu melihat mobil yang tiap hari ada seseorang yang selalu memberinya uang. Ia pun berlari menuju ke mobil tersebut. Ketika melihat tanda-tanda detik lampu berwarna hijau, Juno berpikir bahwa ia tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal untuk sahabat kecilnya itu. Ia lalu menulis nomor pada selembar uang 100 rupiah. Selesai menulis, ia pun melempar uang tersebut. Tanpa sengaja, Sinu melihat gelang pemberiannya. Ia tak menyangka bahwa uang yang ia dapatkan selama ini adalah pemberian dari Juno. Juno lalu memberi syarat untuk menghubunginya nanti dengan nomor yang ia tulis pada uang tersebut. Ketika mengambil uang tersebut dan berdiri terdiam, seorang anak jalanan mengambilnya dari tangan Sinu dan ia lalu mengejarnya. Ketika melewati lorong kecil menuju jalan raya, ia mengalami kecelakaan. Ia ditabrak oleh seorang ibu bernama Saro. Bibi Saro adalah istri dari seorang kaya raya bernama Prakas. Dengan kecemasan dan ketakutan, ia menceritakan kejadian itu kepada suaminya. Di rumah sakit, polisi meminta Sinu membalikkan fakta kejadian dan menuduh pengendara mobil tadi untuk mencoba membunuhnya dengan maksud mereka mendapatkan uang. Karena Sinu adalah anak yang baik, ia menolak semuanya itu. Bahkan ia bertanya tentang keadaan ibu tersebut dan mengatakan bahwa yang bersalah bukan ibu tadi, tapi dirinya yang muncul dengan tiba-tiba. Karena bujuk rayu tidak membuahkan hasil, pak polisi akhirnya keluar dan tidak menyangka seluruh perkataan tadi didengar langsung oleh paman Parakas, suami dari ibu yang menabrak Sinu. Mereka pun terlihat agak kikuk dan memohon agar dimaklumi dan memahami akan situasi mereka sambil pergi mencari target yang lain. Paman Prakas lalu membawa Sinu bertemu dengan istrinya. Dan mengajak Sinu tinggal bersama mereka dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Di suatu waktu, kedua pasangan suami istri tersebut memperbincangkan soal Sinu. Prakas mengisahkan kehidupan seorang anak jalanan, tak punya rumah, tanpa alas kaki, dan tanpa tahu besok ia harus makan apa. Bayangkan anak berumur 10 tahun hidup sebatang kara. Namun ia adalah seorang bocah yang lembut, baik hati, lugu, dan sangat sulit menemukan anak seperti dia. Ia lalu mengandai bagaimana Sinu memiliki ayah seperti dirinya dan ibu seperti istrinya. Dan ternyata istrinya begitu senang untuk mengadopsi Sinu menjadi anak mereka, mengingat mereka tidak memiliki anak. Suatu pagi di meja makan, Paman Prakas coba mengutarakan keinginan mereka untuk mengadopsi Sinu menjadi anak mereka. Sinu? क्या तुम यही रहना चाहोगे? Sinu setuju dan mereka berpelukan tanda bahagia. Kehidupan Sinu semakin membaik karena tinggal bersama orang kaya. Kedua orang tua barunya mengurus surat pengadopsian anak dan mereka juga memberi nama baru Sinu menjadi Avinas. Ia pun akhirnya bisa merasakan dunia pendidikan. Di suatu kesempatan, Avinas bersama kedua orang tuanya pergi ke sebuah acara. Di sana, ibu Avinas menceritakan bahwa Avinas adalah anak mereka. Ketika sedang asik bercerita, Avinas malah memanggil ibu dan ayahnya dengan panggilan bibi dan paman. Ibu Avinas tersenyum bercampur malu di hadapan mereka. Begitu juga suaminya. Sesampainya di rumah, ibu Avinas menangis atas kejadian tadi. Ia malu karena di hadapan semua orang, Avinas memanggilnya bibi. Ia bahkan berharap, kata ibu yang keluar dari mulut Avinas, karena ia tahu seumur hidupnya ia belum pernah mendengar panggilan ibu dari seorang anak. Ayah Avinas coba menenangkan istrinya dan meyakinkan dia bahwa walaupun ia memanggil kita paman dan bibi, tapi cinta kita kepadanya tidak akan berkurang. Biarkan saja karena ia belum terbiasa. Bahwa suatu saat nanti pasti kita akan mendengarkan kata ayah dan ibu darinya. Suatu hari ketika pulang sekolah, ia melihat ayah dan ibunya sedang adu mulut. Malam harinya, ia bertanya apa artinya aku membencimu. Dengan tenang, walaupun sedikit berbohong, ibunya menjelaskan bahwa jika kamu mencintai seseorang melebihi apapun dan sangat peduli padanya,
dan selalu ingin bersamanya, serta menginginkan kebaikan pada cintanya. Namun ketika besar cintamu itu tersakiti, terucaplah aku membencimu. Akhirnya mereka pun saling mengucapkan kata aku membencimu. Scene berlanjut menggambarkan sosok bocah kecil yang kini telah menjadi pria tampan. Begitupun Juno, gadis kecil tumbuh menjadi gadis yang cantik. Dan Juno meleburkan beberapa gelang menjadi satu. Terlihat Afina selalu menanti sahabatnya di tempat yang sama. Begitu juga Juno menikmati panipuri, makanan kesukaannya. Ia juga selalu memberi uang kepada anak jalanan yang ia jumpai. Ia tetap menanti sebuah panggilan dari sahabatnya dan akhirnya mengganti namanya Juno menjadi pria. Di satu kesempatan, Afinas bersama ibunya sedang berjalan kaki menuju rumah. Afinas membawa barang belanjaan, sedangkan ibunya sedang menelpon suaminya. Tiba-tiba sebuah mobil meluncur dari kemiringan dan hendak menabrak ibunya. Di saat itu, kata ibu pertama kalinya ia dengar.